Ya, terima kasih kepada Michel. Nanti hadiahnya kita pakai mama ya. Oke, silakan untuk kembali. Ya, ada vokal grup dari kaum muda remaja Indonesia. Dipersilahkan. Vokal grup kaum muda remaja Indonesia dengan ujian Natal di Hatiku. Waktu tempat kami persilahkan. Dua langkah ke kiri.
silakan Pak. Shalom, selamat pagi menjelang siang, walaupun cuaca seperti yang mendung-mendung, tapi keyakinan dan saya ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkanlah kami selaku Ketua Panitia menyampaikan sambutan dalam acara perayaan Natal GBC Ebenezer untuk tahun 2022 dan juga ulang tahun gereja kita Ebenezer yang ke-36 tahun. Salam sejahtera selalu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati Gembala GBC Ebenezer Brebes Bapak Samuel Sem beserta Ibu. Yang kami hormati pula Bapak Pendeta Denis beserta Ibu. Yang kami hormati pula para tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kami di sini, baik yang berasal dari luar kota maupun yang berasal dari tempat kota Brebes. Dan tidak lupa kami juga mengucap syukur atas segala jemaat GBS Ebenezer yang kita cintai. Tak lupa kami juga mengucapkan syukur kepada semua panitia yang terlibat, yang saling membantu demi keselamatan yang Natal ini dan juga buat gereja kita yang ke-36. Tiada intinya kami selalu mengucap syukur atas karunia Bapa dalam surga, di mana pada saat hari ini kita masih boleh merayakan Natal. Dan segala puji syukur dan ucapan syukur atas segala karunia-Nya, kita telah diberi keselamatan, kita telah diberi anugerah kesehatan, berkat yang luar biasa. Dan kami yakin dan percaya saat ini pula Tuhan Allah bersama-sama dengan kami. Ucapan syukur dan terima kasih kami aturkan kepada Bapak Gembala, kepada seluruh panitia Natal, dan tidak lupa juga pada donatur yang telah memberikan kepada kita baik dorongan materi maupun spiritual, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama merayakan Natal dan hari ulang tahun gereja kita yang ke-36. Tuhan memberkati kita semua. Apa yang sudah menjadi pengorbanan Bapak Ibu sekalian, biarlah Tuhan sendiri akan melipatkan dengan saudara semua, akan menggantinya dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang sekarang yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepada Bapak semua dan Ibu yang hadir di tempat ini untuk kita bisa bersama-sama mengikuti perayaan Natal dari awal pertama hari hingga pada akhirnya. Dan marilah kita sambut Natal ini bukan merupakan suatu rutinitas biasa, tapi marilah saudaraku, Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Dia yang rela berkorban untuk kita semua, yang mati di kayu salib untuk kita semua. Dia yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita dan untuk menyucikan kita. Dan dengan iman percaya kami dan iman kita semua, kita adalah termasuk orang-orang yang berbahagia, orang-orang anak-anak Allah yang dipilih oleh Allah sendiri. Haleluya, Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami sangat kurang bijaksana sebab kami berbicara panjang lebar. Kami segenap panitia Natal mohon maaf bila kami telah menyusun acara ini
Sebagai manusia biasa kami tidak luput dari suatu kesalahan, kekurangan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, mari bulan Natal ini kita satukan hati kita dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk lebih mengasihi, lebih dalam mengasihi, lebih untuk Tuhan Yesus kita harus membalas segala kebaikannya, segala pengorbanannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhir kata sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya panitia dan seluruh jajarannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, akhir kata kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru dan selamat HUT Gereja kita yang ke-36. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.
Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Hati kami semuanya Tuhan. Urapi kami semuanya. WLC dan pemain musik dan kami semuanya Tuhan. Jika kami pulang membawa berkat Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera daripada terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Nes yang sudah menemani kita dalam doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom. Ada sukacita Natal hari ini. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan pada pujian berikutnya, kita boleh tengok kiri kanan kita berjabat tangan dengan beri muka yang penuh sukacita karena hari ini adalah hari Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia lahir, dia mati, untuk kita semua. Bersyukur kita memiliki anak Tuhan yang adalah raja yang rela menjadi manusia. Dia mau menjadi sama seperti kita. Kita mau meneladani Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan saksikan penampilan dari sekolah Ibu GPPS Segerak Lagu. Silakan jemaat yang dikasih Tuhan boleh duduk.
Ya, selanjutnya kita akan saksikan penampilan dari kaum wanita GKPS Ebenezer.
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa yang surga. Saatnya kami akan menerima pesan daripada Engkau Tuhan lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut firman Tuhan dan terlebih beri pengertian buat kami semua untuk kami dapat mengerti akan nasihat daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom, selamat Hari Natal tahun 2022. Dan kita bersyukur pada Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita diberi kesempatan untuk kita dapat melakukan ibadah dan merayakan Natal di tempat ini. Dan pagi hari ini sesuai tema dari Persekutuan Gereja Indonesia, di mana Gereja GPPS Ebenezer Brebes akan kita lihat di depan dengan mengambil tema Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Sekali lagi tema perenungan pagi hari ini ibadah Natal yaitu dengan judul Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Dan kita percaya bahwa ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika seseorang mengalami personal encounter dengan Tuhan, pasti akan berubah. Dan itu akan menentukan jalan hidup seseorang. Dan kita melihat di dalam Alkitab bagaimana ketika wanita Samaria yang dulunya sebagai bagian hamba dosa, ya, akhirnya Tuhan ubahkan mengalami iluminasi dari Tuhan sehingga berubah hidupnya. Dan kita melihat juga bagaimana Rasul Paulus yang dulunya menganiaya orang percaya dan kemudian setelah mengalami iluminasi dari Tuhan, dia melihat terang yang mengubahkan jalan hidup. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sadar bahwa sebagian kita yang dulunya hidup sebagai hamba dosa, Tuhan ubahkan jadi hamba kebenaran. Dan kita percaya pagi hari ini melalui Natal, ya, kita akan belajar bagaimana perjalanan orang Majus. Ya, kita akan melihat di dalam Matius pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Selanjutnya di ayat 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang inilah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang Majus, ya, dengan berlatar belakang seorang yang mempunyai ilmu astrologi atau ilmu perbintangan, bagaimana mereka latar belakangnya adalah orang kafir. Kemudian mereka melihat bagaimana ada suatu bintang sehingga menuntunnya untuk dia melangkah, untuk melihat sesuatu yang besar terjadi. Dan inilah bagaimana kita belajar sebagai orang percaya, kita mempunyai respon sama seperti orang Majus. Pagi hari ini renungan kita di hari Natal, biarlah orang percaya mulai belajar untuk mengambil hikmah bagaimana keteladanan orang Majus, sehingga yang tadinya mereka sebagai kafir atau tidak mengenal Tuhan, mereka mulai berusaha, ada antusias untuk melihat Tuhan. Dan kita belajar pagi hari ini, saya akan memberikan 3 hal untuk kita belajar untuk berubah dalam hidup ini. Dan kita melihat di sini bagaimana untuk cara bagaimana mengalami perubahan
3 poin yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, rela bayar harga untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kita melihat bagaimana orang Majus dengan latar belakang sebagai dikatakan mempunyai keturunan Yahudi, dan juga mereka belum mengenal Tuhan. Dan ketika mereka datang dari ribuan mil, jaraknya sangat jauh, lalu mereka berjalan mencari Yesus. Bayi yang lemah, bayi yang tidak berdaya, mereka akan melihat bagaimana ketika orang Majus itu ada suatu tindakan respon proaktif untuk mencari Yesus. Pagi hari ini kita belajar juga bagaimana orang Majus itu pada akhirnya ketika sudah menemui bayi di Bethlehem, ada sesuatu yang mereka akan terima. Bagaimana Herodes sangat marah, sehingga ketika kita melihat di Alkitab dikatakan Herodes marah sehingga membunuh anak laki-laki yang di bawah usia 2 tahun di Bethlehem. Dan kita melihat bagaimana orang Majus tersebut rela membayar harga, meskipun jarak jauh yang ditempuhnya, meskipun sesuatu yang akan mereka terima sebagai konsekuensi dalam perjalanan jauh, pasti tentunya marah bahaya mereka akan bisa alami. Dan kita belajar pada hari ini bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin dari luar kota rela bayar harga datang ke Brebes untuk bisa berkumpul, selain untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau bertemu, merasakan sukacita Natal di hari ini. Tentunya Tuhan tahu akan isi hati Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini, dan pastinya Tuhan akan membalasnya. Dan kita percaya ketika seseorang membayar harga, bagi orang Kristen tentunya ketika kita membayar harga, kita melihat di dalam Alkitab, kita lihat tentunya tidak asing bagi kita di dalam Markus pasal 16 pasal 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ketika orang percaya memutuskan untuk mengambil keputusan mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Pagi hari ini beberapa yang hadir dalam ibadah Natal ini mempunyai latar belakang Muslim, Bapak Ibu, boleh dikatakan murtadin. Ada Pak Rasto, ada Mas Wiswo yang sudah saya baptis beberapa minggu yang lalu, yang mereka rela bayar harga, meskipun tadinya ada penolakan dari keluarga yang belum mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat, tapi mereka mengambil keputusan untuk memilih Yesus sebagai Juru Selamat. Hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan tentunya kita mungkin sebagai keturunan orang tua kita, karena kita Kristen, terkadang kita lupa bagaimana kita harus terus mengikuti Yesus. Ada harga yang harus dibayar, dan kita harus menderita di dalam Kristus. Dan pagi hari ini singkat kita akan belajar juga bagaimana untuk kita mengikuti Kristus. Tidak mudah, khususnya di pandemi, ujian pencobaan yang silih berganti. Tahun-tahun yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu tidak mempunyai ekspektasi yang baik, kemudian juga mempunyai cita-cita pengharapan yang tadinya mungkin mempunyai pengharapan yang tinggi, tetapi kenyataan tidak menghasilkan. Tetapi belajarlah bagaimana ketika menderita bersama Yesus, kita percaya Tuhan akan sertai kita. Dan selanjutnya poin yang kedua untuk saya bisa sharing pagi hari ini, bagaimana mempunyai kerinduan dan kemauan berjumpa dengan Yesus. Kita melihat bagaimana perjalanan orang Majus, ada kerinduan, ada respon antusias, sikap yang proaktif tersebut dilakukan orang Majus dengan menembus segala resiko. Dia mau rindu melihat Tuhan yang dilahirkan di kandang Bethlehem. Dan percaya pagi hari ini, kerinduan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, selalu ingin berjumpa, selalu ingin melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan kita terkadang dalam hidup ini ada tantangan masalah yang kita hadapi, ada pergumulan hidup yang mungkin selama tahun 2022 ini Bapak Ibu alami. Ada sakit penyakit, ada mungkin kesulitan hal-hal lain, ada sesuatu pencapaian yang belum bisa diraih. Ingatlah bahwa kerinduan pada Allah, Tuhan akan menyatakan kebaikan. Pagi hari ini kita melihat di dalam Alkitab, ya kita melihat di dalam Yohanes bagaimana ketika kerinduan berjumpa Tuhan Yesus orang Majus, ya mereka tahu siapa bayi tersebut. Dia dilahirkan di Bethlehem dan dia sebagai Tuhan Allah kita. Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan Yesus adalah guru dan juga Tuhan. Percayalah bahwa keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, jangan berubah imannya, jangan goyah, jangan mulai bimbang, tapi yakinlah bahwa Tuhan Yesuslah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, ada Allah yang satu-satunya layaknya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kita belajar bagaimana ketika kita rindu di dalam Tuhan. Ya, kita melihat di sini bagaimana di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yakinlah ketika kita selain berseru meminta pertolongannya, meminta kebaikan Tuhan kita rasakan, tapi Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang besar, hal-hal yang baik dialami orang-orang Majus ketika mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak hanya secara materi, tapi hal di dalam hati. Dan belajarlah pagi hari Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita berseru kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, ya, menyatakan kebaikan Tuhan sebagai tujuan penciptaan yang Tuhan berikan kepada ciptaan. Kita sebagai manusia kita sadar bagaimana kita harus ingat akan tujuan penciptaan kita. Kita dilahirkan mungkin di kota Brebes, ada yang mungkin di Tegal atau di beberapa kota baik di dalam Indonesia mungkin, ya. Jadi semuanya tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Sadarilah destiny yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Roh Kudus akan memimpin, membantu. Inilah poin yang kedua yang saya bisa berikan. Dan ingatlah bahwa ketika kita rindu pada Tuhan, pertolongannya akan selalu menyertai kita. Dan selanjutnya poin yang ketiga, kita melihat bagaimana gaya hidup menyembah dan mempersembahkan hidup seperti orang Majus yang mereka kerjakan. Kalau orang Majus itu yang urutannya sujud menyembah dulu, bukan terbalik, mempersembahkan dulu, tetapi dia sujud menyembah. Kita belajar bagaimana orang Majus bagaimana ketika sujud menyembah. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Banyak kan mungkin sebagai orang percaya ingin mempersembahkan dan hingga mempersembahkan talentanya, mempersembahkan hartanya, tetapi sujud menyembahnya nomor selanjutnya. Dan terbalik Bapak, yang seharusnya dilakukan yaitu sujud menyembah dahulu. Ingatlah bagaimana ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, bahwa Tuhan ingin disenangkan hati. Tuhan ingin kita masuk dalam dimensi Allah. Di dalam dimensi Allah ada kebenaran. Di dalam dimensi Allah ada sukacita. Di dalam dimensi Allah ada sesuatu yang hal yang membuat kita sangat diberkati. Damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kita semua. Dan tentunya tidak semua orang bisa merasa banyak gangguan ketika kita ingin menyembah Tuhan, dan juga gangguan ingin memasuki dimensi Allah yang mungkin saat ini banyak berhala-berhala modern, sehingga Bapak Ibu tidak terlepas dari beban atau terikatan, sehingga tidak bisa lepas untuk terkoneksi dengan Allah. Dan kita belajar pada Natal ini, mulailah dengan belajar dengan menyembah kepada Tuhan.
maka kita mulai akan berubah dari respon hati kita. Selanjutnya, ketika kita mempersembahkan hidup, kita percaya dengan respon kita, kehidupan kita akan berubah. Yang dulunya sebagai hamba dosa, terikat dalam dosa, masih ada beban belenggu yang ikat, sehingga ketika kita lepas, ya, kita dipindahkan jadi hamba kebenaran. Kemudian cara pandang kita berubah. Yang tadinya cara pandang kita sempit, berubahkan sehingga pikiran kita yang hanya kemudian hanya dunia saja, jasmani saja, tapi kita memikirkan hal ke depan. Karena umur kita hanya sementara di bumi ini. Dan juga gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita tidak hidup, tetapi ada gaya hidup mungkin lain, sehingga kita mungkin belajar bagaimana ketika Tuhan ubahkan kita, ada suatu gaya hidup yang berubah. Dan juga sekali lagi sikap hati kita untuk kita tidak terbelenggu dan ada beban yang menghalangi kita. Dan pagi hari ini kita sekali lagi belajarlah dari perjalanan orang Majus untuk kita sadar ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Kita sehari-hari tentunya kita ingin menjadi kebanggaan Allah. Ketika kita bangga pada Yesus dan ketika kita dibalik banggakah Yesus pada saudara sekalian? Tentunya hanya Yesus yang tahu. Dan kita ingat, selama kita hidup di bumi ini, teruslah melakukan hal-hal yang menjadi menyenangkan hati Allah dan membanggakan hati Allah. Inilah renungan kita di pagi hari ini. Biarlah kita percaya bahwa ketika kita merayakan Natal bukan rutinitas, tetapi sesuatu hal untuk kita merenung apa saja yang sudah kita kerjakan selama hidup ini. Adakah beban belenggu yang selalu mengikat Bapak Ibu saudara sekalian tidak terlepas, sehingga perubahan cara hidup yang seharusnya di rel dan tracknya Allah tetapi berubah menjadi, sadarilah bahwa Yesus terus akan mengingatkan kita. Dia yang mengasihi kita akan selalu memberikan alarm, akan selalu memberikan perkataan. Ya, ketika Yesus mengingatkan kita, ya, mulai dari SP1 kita tidak tindakan naik lagi SP2, SP3. Ya, tentunya ketika SP3 kita tidak patuh, maka kita tentunya jurusannya masuk neraka. Inilah bagaimana pagi hari kita merenung untuk kita sadar selama Natal yang kita bisa rayakan di hari ini. Kita ingat Yesus memberikan jalan keluar, sama seperti orang Majus, jalan keluar untuk terhindar dari hukuman Herodes. Kita sadar tahun 2023 dikatakan sebagai tahun yang gelap, tahun resesi, tahun yang mungkin membuat keterpurukan banyak orang. Tapi yakinlah kepada Tuhan, tahun 2023 Yesus selalu menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Ya. Terima kasih pagi hari ini. Biarlah pesan Natal ini kita sadar sebagai orang percaya apabila kita di tracknya jalan Allah, Dia selalu menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama lagu dari kaum pria, suatu lagu lama yang mungkin kita pernah mendengar bahwa kita butuh Yesus. Kita perlu Yesus dalam hidup ini. Tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Dipersilakan kaum pria untuk maju ke depan.
di depan ada angka 36, 3 dan 6 ada angka 9. Tapi nanti ada 13 doorpress. Kok angka 13 Om? Nggak takut ya? Oh enggak. Angka 13 kan 1 sama 3. Kalau 2 tambah 3, 5. Kita selalu bersama gitu ya. Baik, sebelum doorpress kita akan melihat satu perform dari adik kita Queen, Eleni Queen. Dipersilakan untuk ke depan. Kami pernah berbincang-bincang, kami memang memberdayakan anak-anak, adik-adik gitu ya, supaya nanti jadi generasi yang spektakuler kayak Kak Jarto ya. Karena Kak Jarto ini jadi dambaan anak, remaja dan orang tua.
Gitu ya. Itu ada di belakang saya ini. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini atau pagi menjelang siang kita Gereja GPPS Ebenezer ulang tahun yang ke-36, tapi juga bertepatan dengan ulang tahun Om Pendeta Samuel Sen yang ke-73. Saya panggil Om Sen sama Tante untuk bisa maju ke depan. Ada didampingi Bapak Denis sama Kak Kris. Saya panggil juga Nona Evelyn. Nona Evelyn mendampingi papi maminya. Bapak Immanuel Suhendro. Bapak Immanuel Suhendro sama Bapak Gosyan sebagai penatua. Saya panggil juga depan. Mari non sebelah sini non. Pakai kipas atau pakai kertas silakan. Jadi nanti mewakili kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk Om-Sem ulang tahun yang ke-73 dan gereja ulang tahun yang ke-36 dari 1986 ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Om-Sem dan gereja. Dipersilakan Bapak Suhendro. Berdoa untuk Om-Sem sama Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari yang indah ini Tuhan, kami boleh melihat campur tangan Engkau yang luar biasa buat kerja kami Tuhan. Di mana selama 36 tahun rumah-Mu berdiri Tuhan, untuk kami datang memuliakan Engkau Tuhan. Dan terlebih Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membawakan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan sudah campur tangan selama 73 tahun Tuhan. Biar di masa-masa yang akan datang yang akan dijalannya pada usia yang akan dijalannya ke-74 Tuhan, tetap Engkau bersama-sama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala kami Tuhan, tetap untuk senantiasa mendampingi, memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, memberikan pewahyuan, memberikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, agar tetap mempunyai kemampuan untuk membawakan kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umur panjang tiup lilinnya.
3 potongan kecil yang nanti akan diserahkan ke penatua. Dan ada satu sesepuh kita, Ibu Gito, bisa maju ke depan. Tolong dipotong kecil, Kak Grace, 3 potong kecil. Ada sudah ada yang potongan? Ya, kasihkan Om Sam dulu, nanti Kak Grace membantu menyerahkan kepada Ibu Gito. Yang pertama, yang kedua kepada Bapak Immanuel Suhendro selaku penatua. Yang ketiga Bapak Bosan selaku penatua. Kecil aja nggak apa-apa. Angel ya? Angel ya? Kirain Angel. Kalau Angel ada teman saya di belakang Mbak. Tapi panggilannya Angel, kalau nulisnya Angel. Keluarga besar GPPS Ebenezer Brebes,
beberapa doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan, tapi Tuhan belum jawab dan tidak membuat saya kecewa, putus asa atau meninggalkan Tuhan. Karena apapun yang terjadi, saya tahu Tuhan sanggup memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus.
Puji Tuhan, jangan putus asa, jangan kecewa, tetap semangat karena saya percaya di balik setiap proses yang kita alami pasti ada hal-hal luar biasa yang akan Tuhan berikan dan Tuhan kerjakan untuk BPPS dan SRTW. Amin. Selamat ulang tahun saya, Bapak Gembala yang kita kasihi dan kita terus dukung di dalam doa agar mereka berdua, Bapak Ibu Gembala kita selalu sehat, penatua yang ada satu hati, satu visi, satu tujuan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk memajukan gereja ini menjadi gereja yang kokoh, yang teguh, yang tegar berdiri di atas setiap hal yang mereka hadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, itu saja. Tuhan berkati kita semua. Selamat Natal. Terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Jordan dari Jakarta. Ada tulisan NATAL GBBS 2022. Jadi ada berapa Pak Ibu? 13 ya. Saya pribadi minta maaf barangkali gerakannya agak tidak mengenakan ya. Lah doorpressnya di situ. Jadi kan mungkin tidak mengenakan. Silakan kursinya diperiksa masing-masing. Kursinya sendiri diperiksa masing-masing. Di situ ada tulisannya NATAL GBBS 2022. Yang sudah mendapatkan langsung maju ke depan. Hari ini ialah hari Natal. Silakan maju ke depan. Sudah ada satu huruf O, sudah ada huruf A. Yang bapak-bapak ada, yang ibu-ibu ada, yang kaum muda remaja ada. Oh ada ya, berarti sudah terbagi rata ya rupanya ya. Ya sudah bisa terbaca dari depan Bapak Ibu. Natal GBBS 2022 belum terbaca. Coba diangkat agak ke atas. Ya kayak itu ya, yang di tidur sudah terbaca, tapi diangkat itu kertasnya, dek, ya sudah terbaca Natal GBBS 2022. Silakan Pak Denis didampingi Bapak Ketua Kota Bapak Ibu Ramono menyerahkan hadiahnya.
lebih enggak? Kalau lebih buat saya. Ya sudah diambil dokumentasinya Pak? Sudah ya? Oke, selamat yang mendapat door prize pada siang hari ini. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saya panggil Bapak dosen untuk naikkan doa syafaat pada pagi jelang siang hari ini. Mari kita akan dukung bersama-sama untuk doa syafaat pada pagi jelang siang hari ini. Kepada Bapak dosen kami persilakan. Mari kita doa sama. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, yang Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan, kami telah merayakan Natal. Berkati gembala kami, berkati para penatua, berkati para pengurus gereja yang telah berjerih payah merayakan, menyelenggarakan acara Natal ini, juga para jemaat yang ikut ambil bagian dalam perayaan Natal ini. Tuhan Yesus, berkati kedamaian perayaan Natal ini yang dirayakan di seluruh dunia. Berkati semoga Natal ini membawa kedamaian. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen. Kita akan mendengarkan warta gereja dan doa berkat kepada Bapak Denis, kami persilakan. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini pengumuman dalam sepekan Bali, saya mengundang pada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa hadir tanggal 31 Desember untuk kita melakukan ibadah tutup tahun yang disertai dengan ibadah perdana dini hari, dimulai dari jam 9 malam sampai selesai. Dan biarlah penyertaan Tuhan selama tahun 2022 tidak hanya tahun ini saja, tetapi tahun depan kita merasakan pertolongan. Mari seluruh sedang jemaat Tuhan dan seluruh umat Tuhan untuk kita akhiri pada hari ini. Dipersilakan kita bangkit berdiri untuk kita menutup dalam doa dan kita bersyukur pada Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras. Terima kasih kepada seluruh sedang jemaat Tuhan GBPS Ebenezer Brebes dan donatur yang sudah memberkati acara, dan juga terima kasih kepada undangan yang sudah hadir, dan terima kasih juga kepada additional mayor yang sudah hadir. Atas nama pastoral GBPS Ebenezer Brebes mengucapkan Merry Christmas. Mari kita akan bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah melawat dan menyertai dalam ibadah dan perayaan Natal tahun ini Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengar mampu kami melakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hidup menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami terjadi perubahan dalam hidup kami dan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini. Apapun kesulitan kami, pergumulan masalah yang kami hadapi, kami tidak sendiri. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu membela dan bersama kami. Dan kami katakan dengan iman kami bahwa kami yang sakit kami sudah disembuhkan. Kami yang tertutup jalan, Tuhan sudah bukakan jalan bagi kami. Kami yang mengalami kelemahan, kami sudah dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Berkati dalam usaha mata pencarian, rumah tangga, studi, seluruh umat Tuhan. Kau terus berkarya. Berkati panitia Natal dan firman-Mu yang sudah mengambil bagian melayani pagi hari ini, dan memberkati yang sudah mempersembahkan lagu pujian untuk memuliakan-Mu Tuhan. Dan sertai kami dalam perjalanan kami pulang, baik yang dalam kota maupun luar kota.
malaikat Allah menyertai kami. Mari arahkan tangan kita untuk memohon berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai sekolah minggu ke depan, perwakilan kaum tani bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu kaum remaja. Silakan ke depan. Silakan duduk dulu. Bimbing Mary Krishna, selamat hari Natal. Ada saudara Budi, ada Silvi, ada Fanfak ya.